Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri sampai mati. Islam adalah agama yang berkah. Yang alim tertolong, yang bodoh pun juga tertolong. Karena memang agama ini untuk semua, lil alamin. Simak penjelasannya berikut ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Misbah memberikan keberkahan bagi kita. Jadi di antara kelebihannya surat Tabarok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat. Jadi keunggulannya surat Tabarok itu bisa darajah di bawah surat-surat yang lain. Udah, ini surat Tabarok agak panjang. Tapi alhamdulillah dari semua itu surat Tabarok itu kalah bi qul huwallahu ahad. Jadi ini nikmat terbesar kita. Karena nggak perlu Tabarok, saiki porsi ini diturunkan jadi apa? Kulhu. Makanya banyak tarawih main apa? Kulhu. Itu bukan cari cepet, itu dalile musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rakaat kedua ya. Itu enggak, sahabat ini rakaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rakaat kedua. Singkat cerita, sahabat yang makmum ini lama-lama mangkel, matur, ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala. Maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad, kasih tahu orang itu, inni uhibbu, saya suka dia karena dia suka kulhu. Wah, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan itu. Jadi ndak usah Tabarok, cukup apa? Dan itu lebih mutawatir. Makanya kalau legenda dunia kiai itu kan ini ada cucunya Sayyidina Ali. Tuh, siapa yang bisa khatam Quran sekian menit, yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali, yang dianggap takdilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya itu suka. Saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah. Masa gara-gara hafal kulhu, main kulhu dicintainya? Ya karena memang Allah itu benar-benar zat yang baik. Makanya saya punya teman itu kurang ajarnya, masya Allah. Kalau tes ditanya rukun Islam berapa, nawakidul wudhu berapa, muftitatus sholat berapa, semuanya dijawab la ilaha illallah. Terakhir ditulis kafir pak, sama anak nyalano iki. Nyalano la ilaha illallah kafir apa enggak? Gurunya bingung kan akhir. Di ek iku la ilaha illallah kok di ek. Akhirnya bocah diceluk, "Cung maksudem piye? Mun sampean wani ngeek Pak, kafir Pak." Akhirnya sugahno ribet-ribet. Pertanyaan apa tuh? Ma mubtilatus sholat la ilaha illallah. Nah gitu wudu ya. Tapi jangan tiru lho. Lah gurune kok ngeek kawani kafir. Siapa yang berani ngeek la ilaha illallah? Yo namanya sing boweli. Angin belinge itu disurati wong tuane. Kalau nu mondok sarang era kuno, jadi ijek lugu wong. Surati wong tuane, kowe gak susah, wong tuamu disurati. Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Jadi wis disurati, gak ngefek wong bapaknya buta huruf. Nah, di Islam, saya ulang lagi di Islam. Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, iku kabeh iku dadi berkah. Makanya enggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae dadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu, akeh-akeh penduduk swarga iku wong goblok. Mergo wong goblok iku piye? Apa dimangkeli iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok. Itu ya piye? Nabi kan cerita kiamat tuh gini. Yang kemarin enggak jadi itu.
Kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat. Saya sering ditanya tamu, Gus, entah ini kiamat teng putih, entah ini negene barang aku, aneh-aneh. Ngkarwan layak alamuha illahu bokas bakas. Nak misalnya tenan piye Gus? Ya tenan sing entek Gus se, anak aku gak. Wah sesuk tajak ngenteni kiamat ora sida kiamat. Aneh-aneh. Saya ulang lagi. Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu nggak mikir. Padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa Mas. Ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat terus tapi nggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah kaget sahabat. Oh, pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi nggak jelas tanggalnya. Apa diamuk wong desa? Ora diamuk mangkelno. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi. Ya Rasulullah mata sa'ah. Lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazai, jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala pun. Kalau lah kadang jadi pinter gue nyesal. Ribet. Kongkonan ini, kongkon Pak Najib barang ini akhirnya. Gara-gara pinter. Padahal kok ya wong bodoh lah mlebu swarga, ribet kan? Direwangi dadi wong alim, sebelum kok wong bodohne ya melok mlebu swarga. Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swarga. Yang pertama seleksinya agak ketat. Yang kedua itu ya muhibbin mun cukup mun. Jadi sebenarnya swarga ya ketemu wong jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha maqala, lam yasma, ada yang bilang lam yasma. Memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala. Sebenarnya Nabi itu dengar tapi gak suka karena pas khutbah diket, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi, akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar, jawabnya ma'atatalaha. Kamu kok berani tanya kiamat kapan, persiapan kamu apa? Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin wala siyamin wala kata wa kata walakin uhibbuka. Cek menang ya, cek pede. Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh kalau sholat saya biasa kok bangga. Wes wong desa biasa kok. Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin, saya sholatnya biasa, puasa biasa. Maksudnya wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakin uhibbuka, tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Dan itu melegenda seluruh dunia, baru kayak Bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta, itu barokatu hadal Badui, karena berkahnya orang Bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah, orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang Bedui, gak disopan santun. Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara orang Bedui. Nabi khutbah, wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas niku, pun jaluk udan mawon. Nabi langsung Allahumma, wah langsung udan tuwures. Nak jari ulama lah, Nabi berodok gelos putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini aku gak mati krono kehausan tapi kelentir. Parani nih Nabi, ini ora ngerasa salah paren. Ya Rasulullah, wong kula njuk donga udan ben ra mati, saiki mati tenggelam. Mon lereni santai weh. Akhirnya Nabi itu nuruti meneh. Allahumma hawalena wala alina Allahumma alal akam wa dzirab terus. Di wong desa. Betapa barokahnya wong desa iki orang tahu. Betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk. Jadi min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti. Makanya enak jadi Nabi itu. Tapi kamu nggak mungkin, sudah tutup, tidak ada mungkin. Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu maidah, ya fulan saya ambilkan dirok. Dirok itu kaki kambing yang depan, diambilkan. Ambilkan lagi, diambilkan. Ambilkan lagi ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua? Andaikan kamu bilang iya, maka akan selalu ada dirok selagi aku minta-minta.
Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya. Kok Nabi ngendikan, ya Jabir, ini jangan kamu entas, yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup. Nasi ini punya konstitusi, harus cukup. Karena Nabi ngendikan cukup. Itu hebatnya Nabi. Beliau punya spesial. Alam ini harus nurut sama beliau. Makanya disebut wadhabu wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Semuanya itu harus tunduk. Nah, akhirnya syafaat-syafaatnya Nabi itu gara-gara desa-desa. Saya itu pengagum wong bodoh ya, termasuk hadisul Arabi tadi. Ada orang desa tanya, ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa ya? Allah ya. Wah bagus lah. Terus mulai. Barang mulai, abe guyu-guyu. Nabi piye karpe? Dipanggil lagi. Ya Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya baguslah kalau yang ngisap Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja. Tapi Nabi muji faqhu hadzal Arabi, wis pinter kowe cong. Terus pernah lagi ada orang Bedui tanya, hal yadhakur rabbu ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Naam, kata Nabi, ya pernah. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau Tuhan pernah senyum, pernah tertawa, wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik. Ya baguslah, enggak apa-apa. Jadi makanya ini unik ya, Islam itu agama yang unik. Agama yang berkah, yang alimnya ya ketulungan, yang bodoh juga ketulungan. Karena memang agama ini untuk semua, lil alamin, untuk semua. Maka kata Imam Ghazali, Allah mengutus Nabi itu diutus ke raja-raja, diutus ke pedagang, diutus ke aromil, diutus ke fuqara, diutus ke birokrat, diutus ke apa saja. Ila jami'i sunufin nas, ila jami'i asnafin nas. Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya Nabi itu mulai raja, pedagang, PNS, birokrat, orang miskin, orang apa saja mengapresiasi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.